Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, balik lagi di channel Dunia Hobi teman-teman. Oke, September 2025 kemarin kita habis unboxing RC Drift Full Pro yang super murah ini teman-teman ya. Ini ya seperti inilah dengan opening di depan akuarium teman-teman ya. Siapa tahu di rumah teman-teman juga punya akuarium seperti ini ya. Beginilah kegiatan bapak-bapak kalau lagi gabut teman-teman ya. Oke teman-teman, video kali ini kita akan coba tes track nih. Track kemarin saya buat nih khusus untuk RC yang satu ini ya. Nanti kita coba tes di lintasan itu dan sekiranya mobil ini bisa nggak sih ngedrift kalau di lintasan yang custom yang kita buat ya. Oke, nah lintasannya seperti apa? Lintasannya itu model untuk RC drift seperti itu teman-teman ya. Saya unduh di internet dan kemudian saya cetak di percetakan. Nah, jadi seperti ini apa nampakannya teman-teman ya. Tuh, lintasan RC Drift yang saya cetak di tempat banner teman-teman ya. Nih, ini bahannya bahan banner seperti biasa ya. Halus seperti ini. Nanti kita bersihkan dulu dan kita lebih bikin supaya dia licin. Nanti supaya mobilnya bisa ngedrift di lintasan yang seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita tes di lintasan yang cukup ciamik kayak ini, jangan lupa semprotin ini teman-teman ya. Ini cairan untuk membuat lintasan ini lebih licin. Nanti harapannya supaya mobil drift kita bisa ngedrift dengan lancar. Oke ya, kita semprot dulu nih. Ini teman-teman bisa beli di tempat-tempat cucian mobil atau aksesoris motor ya. Ini bisa kalian semprotkan dan jangan lupa dihaluskan kayak gini teman-teman. Nanti biar supaya makin ngepot. Oke, kita semprot dulu sampai ujung sana ya. Oke, setelah itu langsung kita coba tes mobilnya. Nah, setelah mencari angle-angle yang pas teman-teman, nah sekarang kita coba lihat ya. Ini lintasan yang udah saya buat alias DIY, do it yourself teman-teman. Ini lintasan yang saya print sendiri terus kemudian dicetak di tempat banner ya. Oke, nih langsung aja udah ditambahin cairan sakti alias cairan pelicin. Nanti kita coba lihat LDRC ini bisa ngedrift maksimal atau enggak. Oke, mobil ini 4 WD teman-teman ya, dan radius puternya juga sedikit kurang. Jadi kita coba lihat mampu nggak dia ini bisa ngedrift di lintasan yang seperti ini teman-teman ya. Oke, kita coba tes dulu. Kita room tour dulu ini ya, room dari lintasannya. Kita pelan-pelan dulu ya. Nah, jadi di sini ada belokan pertama, nah itu kemudian di ujung sana ada belokan kedua. Di sini ada tempat drift belok tajam teman-teman ya. Nah, ini mobil ini radius kekurangannya adalah radius puternya dia cukup pendek. Jadi kalau untuk ngedrift sepertinya agak susah kalau di lintasan yang sudah terstruktur teman-teman, alias udah ada alurnya. Tapi kalau untuk ngedrift gaya bebas, mobil ini asik-asik aja teman-teman ya, karena dia sudah ada gironya. Kekurangannya hanya satu, dia 4-wheel drive dan belum RWD. Jadi mobil ini agak susah dikendalikan kalau di lintasan yang seperti ini. Jujur aja teman-teman ya. Jadi sebelum mulai saya sudah mengantisipasi memang mobil ini kalau diajak ngedrift sempurna di lintasan yang seperti ini dia agak susah ya teman-teman ya. Oke, nggak usah berburu lama-lama, langsung aja kita coba. Gak apa-apa memang agak susah, tapi yang penting asik ya. Oke, langsung aja kita coba belok-belok dulu ya. Kita pemanasan dulu, asik. Oke, nih di titik ini coba kita gaspol dan dia bisa ngedrift atau tidak. Oke, let's go.
Oke teman-teman ya, seperti yang udah ditebak di awal, mobil ini memang agak susah untuk diajak ngedrift di lintasan yang seperti ini teman-teman ya. Oke, solusinya memang mobil ini ada yang perlu di-upgrade, kita ubah bentuk RWD atau nanti untuk radius putarnya kita buat agak sedikit lebih tajam ya, karena dia kalau dengan radius putar yang seperti ini dia susah sekali untuk diajak ngedrift ya. Nih ya, LDRC yang satu ini memang agak sempit. Jadi tidak seperti LDRC yang 1:18 produk yang lainnya teman-teman ya. Insya Allah nanti akan kita review juga di video selanjutnya ya. Nah ini radius putarnya hanya seperti ini. Jadi dia nggak bisa terlalu ngedrift sempurna teman-teman, alias nggak bisa nikung dengan sempurna ya. Karena radius putarnya hanya seperti ini. Dan mobil ini 4-wheel drive teman-teman. Kalau 4-wheel drive memang dia bisa diajak untuk ngedrift secara sempurna. Kalau untuk ngedrift secara bebas, mobil ini enak-enak aja teman-teman ya. Seperti kayak gini. Kita diajak ngedrift bebas seperti ini enaknya banget karena dia udah ada gironya juga. Tapi kalau untuk ngikutin garis dari lintasan ini memang agak susah ya. Ada udah usaha tadi untuk kita coba mengendarainya, atau memang karena skill saya yang kurang. Tapi kalau dikendalikan dengan untuk yang lebih sempurna, apalagi teman-teman yang kemungkinan mempunyai skill drift yang cukup lumayan oke, tapi mobil ini memang agak sedikit susah teman-teman kalau diajak di lintasan yang seperti ini ya. Oke, nih kalau untuk drift gaya bebas mobilnya enak-enak aja teman-teman ya. Tuh seperti ini. Tapi kalau untuk di lintasan yang sudah terstruktur seperti ini, dia agak susah untuk mengikuti perintah kita teman-teman ya. Tuh, ngedriftnya di sebatas ini aja. Tuh, kalau untuk drift gaya bebas enak-enak aja teman-teman. Tuh ya, bisa membentuk angka 8 juga dengan sempurna. Tapi kalau untuk ngikutin dari garis lintasannya memang agak susah kawan-kawan ya. Oke, nggak apa-apa sih, cukup lumayan asik ya buat sekedar hiburan dengan harga nggak sampai 400.000. Ini hanya sekitar 300 ribuan karena sudah ada gironya teman-teman ya. Kalau untuk versi yang nggak ada gironya sekitar 270 ribuan. Oke, terima kasih yang udah nonton teman-teman ya. Jangan lupa nanti lintasan ini masih baru. Tenang aja, nanti akan ada review mobil-mobil RC yang lebih bisa sempurna ngedrift di lintasan yang seperti ini. Oke, nantikan video terbaru selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu terus video terbaru yang lainnya.